Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan membukanya atau mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kami boleh menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyegarkan kami dan meneguhkan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Saya akan membacakan demikian. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Ini merupakan satu kesaksian yang sangat menarik. Nabi Yehezkiel ketika dipanggil oleh Tuhan, dia merasa bahwa dia menerima panggilan itu dengan hati yang panas dan dengan perasaan pahit. Karena kekuasaan Tuhan dengan sangat memaksa dirinya untuk menerima panggilan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak terlalu lazim mendengar ucapan saya dipaksa oleh Tuhan untuk melayani, untuk melakukan pelayanan ini dan itu. Ya, jarang sekali kita, bahkan mungkin tidak pernah kita mendengar ada orang yang mengatakan demikian. Sehingga tentu saja ini sangat menarik kalau seorang nabi justru mengatakan aku sangat dipaksa oleh Tuhan. Maka hatiku menjadi sangat panas dan terasa pahit, ya, perasaan pahit gitu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang ketika dipanggil untuk mengerjakan pelayanan atau terlibat dalam pelayanan dengan enteng mengatakan enggak, saya enggak bersedia, saya enggak mau, ya, tanpa beban sama sekali, ya. Tetapi saya pernah mendengar satu kesaksian, ya, seseorang pernah bercerita kepada saya begini. Suatu ketika dia didatangin oleh penatua dari jemaatnya dan meminta ia untuk kalau tidak salah menjadi penatua atau pokoknya menekuni suatu pelayanan. Dan pada saat itu juga dia mengatakan, enggak, saya enggak bersedia, maaf, saya enggak bisa. Dengan berbagai macam alasan, saya enggak ingat persis alasannya apa saja, ya, karena ceritanya cukup panjang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah dia menolak panggilan pelayanan itu, apa yang kemudian dia rasakan? Ternyata dia cerita bahwa sejak itu saya sangat terganggu. Saya merasa sangat bersalah. Kenapa saya menolak? Kenapa saya menolak? Itu terus muncul di dalam pikiran dan perasaannya. Ada penyesalan yang sangat mendalam bahwa ia menolak bukan tawaran pelayanan dari manusia, tetapi ia melihat bahwa ini sebenarnya Tuhan yang memanggil dia untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dia dengan enteng, dengan gampang, dengan tegas mengatakan, saya tidak bersedia. Dengan segala macam alasan. Lalu ia bergumul, Tuhan tahu apakah alasan yang ia kemukakan sungguh-sungguh jujur keluar dari hatinya, atau itu hanyalah alasan yang diada-adakan. Nah, dia bergumul, dia merasa bahwa dia hanya mengada-ada untuk menolak panggilan pelayanan itu. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu orang ini bercerita kepada saya, maka sejak saat itu, ketika saya dihantui oleh perasaan bersalah, saya bertekad dalam hati saya bahwa saya tidak akan menolak lagi kalau saya dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Tentu saja sejauh saya bisa, sejauh waktu memungkinkan. Dan sejak itu kemudian dia memang terlibat dalam banyak pelayanan. Tentu saja dia tidak setiap kali tawaran selalu diterima. Kalau dia memang merasa bahwa waktunya sudah habis, tentu dia tidak akan menerima begitu saja. Tetapi ketika pelayanan yang ditawarkan ia terima, ia tekuni dengan penuh kesungguhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kesaksian yang mengatakan bahwa ia merasa sangat bersalah karena menolak panggilan pelayanan itu. Tapi ada juga orang yang bercerita kepada saya bahwa sejak dulu ia mempunyai tekad bahwa selama saya masih hidup,
saya akan berusaha untuk terus bisa melayani Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai saya tidak mampu lagi secara fisik, atau ya sudah, kalau Tuhan sudah panggil saya pulang, saya meninggal, ya sudah, saya menghentikan pelayanan saya. Tetapi selama saya masih diberi kemampuan, kekuatan, saya masih diberi hidup, saya akan terus melayani Tuhan. Saya tidak akan pernah menolak panggilan pelayanan dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dua kesaksian yang menurut saya itu sejalan dengan apa yang dikatakan atau diungkapkan oleh Nabi Yeskiel tadi. Bahwa kekuasaan Tuhan itu mendorong, bahkan mungkin dalam arti tertentu memaksa orang itu untuk menerima pelayanan. Ya. Sehingga ia selalu merasa tidak nyaman ketika dia menolak pelayanan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeskiel tidak dipanggil untuk mengerjakan pelayanan yang mudah. Sama seperti nabi-nabi yang lain, ia juga mengalami penolakan, ia juga mengalami ancaman, bahkan juga kekerasan. Nah, dia sadar betul bahwa panggilan Tuhan ini sangat berat. Menuntut pengorbanan, menuntut kesungguhan. Itu sebabnya dia mengatakan menerima itu dengan berat hati sebenarnya, tetapi ia tidak bisa menolak. Ia tidak mampu menolak panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya itulah juga yang kita hayati bersama. Bahwa Tuhan yang memanggil kita dalam pelayanan, janganlah itu kita tolak. Mari kita hayati bahwa panggilan pelayanan itu sungguh seharusnya dihormati dan diterima. Selama Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, selama Tuhan memberikan waktu, tenaga, kekuatan, dan kemampuan, janganlah menolak panggilan pelayanan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih jikalau kami boleh diingatkan bahwa selama kami masih hidup, selama Tuhan memberikan kehidupan dan nafas kepada kami, biarlah kami juga senantiasa menyambut panggilan pelayanan Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.